Assalamualaikum sahabat tani semuanya ya. Nah, ini adalah kondisi cabai saya usia sekitar kurang lebih 10 hari setelah tanam. Dan yang saya tanam ini benihnya itu benih sisa dari kawan, sortiran dari kawan, benih yang kerdil-kerdil ini. Nah, karena awalnya yang saya persiapkan itu adalah tanam CMK, cuman melihat jumlah lubang tanam ini sekitar kurang lebih 800 batang, jadi saya berpikir tanggung, jadi saya alihkan ke cabai rawit. Ini merek atau varietas Ori 212. Nah, kebetulan juga selama ini 10 hari itu tanpa ada perawatan, karena kemarin saya yang terkena penyakit, saya yang dirawat itu semingguan lebih juga, hampir 10 hari. Nah, jadi di sini ya kondisinya ternyata masih seperti ini ya. Jadi awal pindah tanam ini daunnya ya seperti ini, kekuning-kuningan, sampai saat ini pun masih seperti ini. Dan juga kebetulan selama 1 minggu ini tidak terkena hujan. Nah, jadi ya ini malah rumput-rumputnya ini yang semakin hijau. Nah, ini loh. Dan cabainya ternyata belum ada perubahan. Nah, jadi untuk kali ini ya kita nekat saja lah ini ya, walaupun ekstrim, yang penting kita berusaha untuk merawat ya, karena sudah keadaan seperti ini. Nah, itu ini yang kecil, terlalu kecil itu saya kasih pelindung dari bambu. Nah, tuh yang lainnya itu loh nggak kelihatan, itu saking kecil-kecilnya, saking kerdilnya. Nah, jadi baru hari ini ya saya akan melakukan perawatan dengan memberikan pengocoran pupuk yang pertama ya. Mohon doanya semoga sampai finish, sampai panen. Jadi apa saja yang akan saya lakukan pemberian pengocoran yang pertama ini. Namun sebelumnya hanya sekedar berbagi, bukan maksud menggurui. Mohon dukungannya. Oke kawan-kawan ya, sahabat tani semuanya. Jadi untuk pengocoran yang pertama kali ini saya menggunakan 3 bahan ini. Yang pertama itu di sini Ultradap, tentunya tidak asing lagi ya. Yang kandungannya itu ada nitrogen dan juga fosfat. Nitrogennya itu 12% dan fosfat 60%. Karena fosfat itu sendiri itu tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan akar-akar baru ya, supaya cabai kita itu lebih cepat mempertumbuhkan akar-akar baru, serabut baru. Dan juga penambahan unsur nitrogen ya, tapi lebih kecil. Nah, ini kan untuk membantu memperbesar batang dan untuk menghijaukan daun. Bebas ya, untuk merek bisa merek yang lain. Yang terpenting itu, apalagi pemula ya, mereknya itu apa, terus kemudian kandungannya itu apa saja, terus waktu pengaplikasiannya itu kapan. Nah, jadi jangan fokus pada mereknya, tapi apa saja yang ada dalam kandungannya. Nah, di situ. Misal juga dalam pestisida, mereknya apa, kemudian bahan aktifnya apa, ya, kemudian golongannya apa, dan lain-lain. Jadi jangan berpusat pada merek. Nah, kemudian yang kedua di sini ada kalsium. Nah, ini kebetulan ada kalsium humat. Kalsium dengan penambahan asam humat. Kalsiumnya itu 54% ya, kemudian humid asid atau asam humatnya itu 10%. Nah, sebelum pindah tanam kemarin itu saya sudah melakukan pengocoran ya, trichoderma dengan asam humat. Nah, untuk yang pengocoran pemupukan kali ini saya menggunakan kalsium dengan penambahan asam humat di sini ya. Kalsium itu sendiri itu juga salah satunya membantu pertumbuhan bulu-bulu akar baru. Nah, sehingganya akar semakin muncul banyak akan
mempercepat penyerapan ion-ion pupuk terutama nitrogen dan fosfat. Nah, makanya saya gandengkan pas dengan Ultradap ini, nitrogen dan juga fosfat. Dan masih banyak lagi ya, bisa dilihat di kemasan. Apalagi di sini kalsium ini itu digandengkan dengan asam humat ya. Jadi banyak manfaatnya asam humat sendiri untuk menjaga kesuburan tanah dan juga pH tanah. Kalsium itu juga seperti itu. Penggunaan dan juga cara aplikasi juga bisa dilihat ya di kemasan lah ya, untuk menyingkat waktu. Nah, ini di sini ada cara aplikasi, itu bisa dilakukan pencampuran untuk pupuk kocor ya. Nah, di sini jadi bisa dicampur dengan pupuk kimia. Kemudian bahan yang ketiga itu asam amino ya. Ini yang saya gunakan merek dagang Ambition ya, jadi bebas juga ya mau merek dagang apa yang mau digunakan. Yang jelaskan kita yang harus tahu fungsi dari asam amino itu kan zat aktivator tanaman, ZAT ya. Ada ZAT, ada ZBT, zat perangsang tumbuh, ada juga zat pengatur tumbuh. Nah, jadi yang penting kita harus tahu itu manfaatnya sebuah produk itu apa, kandungan dan juga fungsinya itu apa saja ya. Nah, tentunya kalau yang para senior sudah tidak asing lagi lah ya. Ini untuk pemula saja. Oke ya, untuk takarannya untuk Ultradap ini untuk air tangki kocor 20 liter air saya gunakan 3 sendok makan full muncung ya, cur seperti ini. Karena kan tanaman masih kecil ya, jadi saya gunakan sedikit-sedikit ya. Ibarat bayi itu kan, ibarat makannya itu pun masih sedikit, belum makan banyak. Dikasih makanan banyak pun akan turah ya toh, sia-sia. Nah, kemudian untuk Ambition asam amino itu saya gunakan 30 mili. Nah, salah satu fungsi atau manfaat dari asam amino itu sendiri untuk membantu pemulihan stres tanaman ya dari pindah tanam, dan juga membantu mengaktifkan enzim-enzim yang terkandung dalam jaringan tanaman itu sendiri ya. Walaupun toh tanaman sebenarnya itu sudah mempunyai zat aktivator sendiri, menjadikan ini tujuannya membantu. Kalaupun tidak memakai ini ya tidak masalah sebenarnya ya. Tapi kan yang kita harapkan selaku petani ya tanaman kita itu ya tumbuh subur dan juga normal kan, seperti itu. Oke, nah jadi kita masukkan dulu ya ke dalam tangki kocor. Nah, jadi untuk kalsiumnya kita pisahkan larutannya. Nah, jadi untuk kalsium ya itu saya sarankan untuk pengadukannya kita buat larutan sendiri ya, supaya tidak terlalu mengikat bahan yang lain. Karena kalsium karbonat ini CaCO3 itu basicnya itu lebih mengikat. Jadi seperti ini kita buat larutan terpisah ya. Kalsium bentuk karbonat yang lain juga seperti itu ya. Yang kalsium tepung merek yang lain juga seperti ini. Itu saya sarankan seperti itu. Oke sahabat semuanya ya, langsung kita ini aplikasinya di lahan. Untuk lubang tanam itu sekitar 100 sampai 150 mili ya per lubang tanam. Nah, ini kondisinya benihnya itu tidak serempak ya, karena benih sisa orang, benih sortiran. Nah, ini yang sebelah bedengan ke sana itu tambah parah itu. Nah ya namanya kita pakai benih sisa orang. Yes, modal nekat saja lah ya. Yang penting kita berusaha, kita rawat. Mohon doanya saja. Oke ya, sampai di sini. Terima kasih yang sudah mendukung ya, terima kasih yang sudah menonton. Saya doakan semuanya semoga diberi kelancaran dan juga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Sayonara.